Matahari terik terasa menyengat kulit. Hujan yang tak kunjung turun hampir 5 bulan lamanya. Pohon dan dedaunan terlihat kurang segar. Bahkan ada beberapa pohon yang sudah kering tanpa daun. Ya, musim kemarau masih belum berakhir. Bahkan hembusan angin pun terasa membawa udara panas tak menyejukkan. Sungai-sungai kecil pun tak mengalirkan airnya yang jernih. Di sebuah pedalaman hutan terdengar suara langkah kaki yang menginjak ranting-ranting kering. Tak lama kemudian terdengar suara mesin berdenging kencang. Suara mesin apakah gerangan? Oh tidak, ternyata sumber suara itu dari mesin gergaji besar yang digunakan oleh para penebang liar untuk memotong pohon-pohon besar di hutan. Oh, ayo cepat, kita selesaikan pekerjaan ini. Lalu segera kita jual kayu-kayu ini ke kota besar agar kita punya banyak uang. Ayo cepat. Ujar salah seorang penebang dengan tawa yang menggema. Siap, aku juga tidak sabar dapat uang banyak. Ayo, lekas kita babat habis hutan ini. Kita akan menjadi kaya raya. Kata yang lainnya dengan tak kalah girangnya. Tapi setelah ini kita makan duduk dulu yuk. Perutku sudah mulai keroncongan. Ada mie instan dan kopi di dalam tasku. Lumayanlah untuk mengisi perut kita. Para penebang liar itu mulai membuat bara api untuk merebus air. Mereka pun membuat mie instan dan kopi sekedar untuk mengganjal perut. Mereka menyantapnya dengan lahap. Wah, kopi panas ini memang nikmat rasanya, kata salah satu penebang sambil mengacungkan jempolnya. Mungkin kopi ini di kota rasanya lebih nikmat lagi ya teman-teman. Kata yang lainnya sambil menyeruput kopi. Sudah, ayo kita segera mengangkut kayu-kayu ini. Kita harus segera menuju ke kota. Jangan lama-lama. Kita bisa kemalaman di jalan bila tidak segera berangkat. Seru yang lainnya. Para penebang kayu itu bergegas meninggalkan hutan dengan membawa semua kayu yang sudah mereka tebang. Akan tetapi mereka tidak menyadari dan lalai akibat perbuatan mereka yang akan mendatangkan malapetaka. Angin mulai bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering. Para penebang liar itu ternyata juga lupa tidak mematikan api unggunya. Dan tentu saja tidak butuh waktu lama, bara api kecil mulai berubah menjadi kobaran api yang sangat besar dan tentu saja menjalar ke pepohonan di sekitarnya. Burung-burung berterbangan menjauhi kobaran api. Para satwa yang tinggal di hutan mulai mengeluarkan suara tanda kepanikan. Dan tak hanya itu, mereka pun berlari berusaha untuk menyelamatkan diri. Penebang liar yang belum jauh dari hutan mencium aroma asap. Salah satu di antaranya sambil terbatuk-batuk dia berkata, Kenapa ada banyak asap di sini? Udaranya juga sangat gerah. Wih, kenapa ada daun-daun dan rumput yang terbakar di sana? Lihat. Loh, kobaran api. Api, kebakaran. Kita harus segera lari dan mencari pertolongan, cepat. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran telah tiba di lokasi. Mereka dengan sigap menyelamatkan binatang-binatang hutan yang ketakutan serta segera memadamkan api yang sudah menghanguskan banyak pepohonan. Kawan-kawan,
Kita bersiap semuanya. 2 orang di sebelah sana, 3 orang berkandar-kandar. Kawan-kawan, bersiaga semuanya. 2 orang di sebelah sana, 3 orang padamkan api. Kita harus bagi tugas dengan baik. Perintah Komandan Damkar. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Lihat, ada binatang yang terjepit di batang pohon. Ayo kita tolong, Kata seorang petugas pada temannya. Mereka berusaha menolong beberapa binatang yang tertimpa pepohonan. Petugas lainnya dengan cepat menyiapkan peralatan untuk memadamkan api. Alhamdulillah, selang beberapa waktu akhirnya api berhasil dipadamkan. Beruntung sekali hutan itu tak sepenuhnya terbakar. Namun para penebang liar yang menyaksikan kebakaran itu merasa ketakutan dan tubuh mereka bergetar. kalian harus diberi hukuman, Kata Pak Polisi Hutan dengan tegas pada penebang liar itu. Ampun Pak, maaf. Kami tidak sengaja dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Ampun, kami hilaf. Kata para penebang liar itu merasa menyesal. Dan sebagai hukuman, polisi hutan memberi peringatan kepada penebang liar itu dan mereka pun dimasukkan ke dalam penjara untuk beberapa waktu. Kemudian para binatang yang berhasil diselamatkan digiring untuk masuk ke hutan kembali oleh petugas damkar. Polisi hutan juga membantu mereka. Nah teman-teman, jangan ditiru ya perbuatan para penebang liar itu karena mereka menebang pohon tanpa izin yang dilarang oleh negara. Apalagi sampai lalai dan menyebabkan kebakaran hutan. Wah, hukumannya sangat setimpal sekali. Waktu kecil dulu aku punya impian melihat pahlawan berani hadapi tantangan dengan seragam merah, siap sedia kapanpun menolong sesama. Itulah cita-citaku. Aku seorang pemadam, pantang pulang sebelum padam. Aku seorang pemadam, selalu siap tak pernah menyerah. Akulah pemadam kebakaran. Ketika ada api, kami datang berlari. Dengan mobil besar, sirine berbunyi. Menjadi pemadam adalah panggilan hati. Selalu bersama, menjaga kota ini. Aku seorang pemadam, pantang pulang sebelum padam. Aku seorang pemadam, selalu siap tak pernah menyerah. Akulah pemadam kebakaran. Saat bahaya datang, kami selalu sigap melindungi semua dari api yang menyala. Dengan tekad kuat kami tak akan menyerah. Berani dan tangguh, itulah kami pemadam. Aku seorang pemadam, pantang pulang sebelum padam. Aku seorang pemadam, selalu siap tak pernah menyerah. Akulah pemadam kebakaran. Itulah cita-citaku, menjadi pahlawan, menolong sesama. Dengan hati yang berani, aku akan terus berjuang demi kota tercinta. Cita-citaku menjadi pemadam
kebakaran.